Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada channel kami Zeki Marzuki. Pada kesempatan hari ini saya akan membuat atau memberikan langkah-langkah cara untuk mensubmit jurnal ke Sinta OJS. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan tips kepada teman-teman semuanya supaya nanti saat submit jurnalnya tidak mendapatkan ataupun tidak mendapatkan informasi atau notif ke emailnya bahwa jurnalnya itu ditolak. Nah, di sini saya akan memberikan tipsnya bagaimana supaya teman-teman bisa cepat untuk dipublish jurnalnya. Oke, sebelum kita lanjut kepada tutorial kali ini, lebih baik teman-teman nyalakan tombol merahnya, yaitu subscribe dulu channel ini. Dan jangan lupa juga subscribe juga channel pembimbing saya, yaitu Bapak Hari Antoni Musril, karena saya mendapatkan pemberitahuan ini atau mendapatkan ilmu ini dari beliau, dan dia juga lah yang memberikan saya motivasi dan inspirasi untuk membuat sebuah tutorial ini buat membantu teman-teman semuanya yang lagi kebingungan untuk mensubmit jurnalnya di Sinta. Oke teman-teman, sebelumnya saya akan memberikan tips kepada teman-teman supaya tidak ditolak jurnalnya. Yang pertama, teman-teman harus mencari website penyedia publish jurnal, yaitu gratis. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berbayar juga boleh jika teman-teman berkeinginan. Pokoknya di dalam satu website itu, jika nanti instansi yang teman-teman sama dengan teman yang lain, maka untuk lolos yaitu mempunyai seleksi bahwa nanti apakah yang A atau yang B yang diterima di website publis itu, karena satu website itu hanya menerbitkan satu instansi, yaitu satu kampusnya gitu. Misalnya yang A kampusnya IAIN Bukit Tinggi, yang B juga IAIN Bukit Tinggi, otomatis di antara A dan B akan dilakukan seleksi siapa yang akan diterima. Oke, yang kedua, teman-teman harus mengetahui dulu yaitu about jurnalnya, yaitu tentang jurnalnya. Oke, langsung aja kita masuk kepada tutorialnya dan tipsnya nanti saya jelaskan saat prosesnya ya teman-teman. Oke, sebelumnya teman-teman harus mensubscribe dulu channel Bapak pembimbing saya, yaitu yang memberikan inspirasi motivasi kepada saya sehingga saya bisa membuat video tutorial ini buat teman-teman semua. Yaitu di bawah ini ada linknya teman-teman, di bawah deskripsi ini ada linknya, teman-teman klik aja dan jangan lupa subscribe channelnya, yaitu Bapak Hari Antoni Musril. Oke teman-teman, kita langsung pertama kita buka Google terlebih dahulu, yaitu di sini di URL-nya kita bikin di sini yaitu Zeki Marzuki Blogspot. Kenapa kita buka Zeki Marzuki Blogspot? Karena di dalam sana ada link atau langkah-langkah untuk submit jurnal gitu. Di sini ada teman-teman, ada artikel yaitu langkah-langkah submit jurnal di OJS. Kita klik aja ya teman-teman. Oke, di sini ada dia menjelaskan bahwa langkah-langkah submit jurnal itu seperti ini. Ada di sini teman-teman, jika teman-teman ingin membacanya nanti bacalah. Dan di sini untuk proses submitnya ada di sini ya teman-teman. Kita akan menjelaskan di sini yaitu dari proses awal yaitu registrasi sampai nanti submit jurnalnya. Oke teman-teman, yang pertama di sini ada linknya Sinta Ristek Brain Go ID. Oke, kita masuk ke sana ya teman-teman. Oke teman-teman, inilah tampilan Sinta Indonesia. Di sini terdapat beberapa menu ya teman-teman. Kita langsung aja ya teman-teman. Tapi jangan lupa subscribe channel Hari Antoni Musril, dan channel ini juga ya teman-teman, Zeki Marzuki juga di subscribe. Oke. Di sini menu sources ini kita pilih jurnal, kita pilih menu jurnal. Di sini teman-teman ada Sinta 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Saya jelaskan ya teman-teman. Sinta 1 ini nanti kalau teman-teman ingin cepat untuk mempublish jurnalnya, bahwa nanti di yang satu ini kebanyakan saya lihat websitenya itu yaitu berbayar gitu. Proses seleksinya pun nanti kalau kita masih pemula nanti banyak yang ditolak gitu. Nanti saya akan lihatkan juga email saya pernah ditolak gitu saat submit jurnal gitu.
Yang kedua juga sama ya teman-teman. Yang ketiga juga, di yang ketiga ini Sinta 3 juga menyediakan yang ada berbayar, ada yang gratis, tergantung teman-teman. Jika teman-teman pengen melihat semua yang ada di sini, bisa teman-teman ya. Di sini ada Sinta 4, 5 dan 6. Buat kita yang masih pemula, kita kan masih pemula nih, kita belum tahu bagaimana sistemnya jurnal gitu. Saran saya dari Bapak Haryantoni Muslim memberikan saran sama saya, yaitu kita beli aja lah yang Sinta 5 atau Sinta 6. Karena Sinta 5 dan 6 nanti kita akan bisa secepatnya untuk dipublish gitu. Tapi untuk dipublish atau disubmit jurnalnya, submit itu kita mengirim jurnal kita ke sini, nanti ada responnya, feedbacknya. Tapi kalau publish ya itu jurnal kita itu dipublish gitu, bisa di-download oleh banyak orang, bisa di-share di Google Scholar gitu. Nah gitu buat teman-teman yang semuanya. Yang bagi pemula, saran saya ya sama dengan Bapak Haryantoni Musril, yaitu pilih Sinta 5 atau Sinta 6. Jika teman-teman bisa Sinta 4 ya silakan, atau Sinta 1 pun juga silakan gitu. Sebagai example kita pilih aja yaitu Sinta 5 ya teman-teman. Di Sinta 5 ini teman-teman bisa milih di sini langsung jurnalnya boleh, atau supaya cepat teman-teman dicari di sini yaitu jurnal sistem informasi juga boleh, atau pilih di sini ya teman-teman subjeknya. Di subjek ini ada kategorinya ya teman-teman. Kategori maksudnya ya teman-teman, ada religion, ekonomi, humanity, science, education gitu kan, engineering gitu. Kalau teman-teman kategori skripsi teman-teman itu atau jurnal teman-teman itu apakah engineering, teknik kah, atau education kah, pendidikan kah, atau sistem informasi kah gitu, teman-teman bisa memilihnya di sini. Atau jika teman-teman pengen carinya secara manual di sini juga boleh, atau pilih next juga boleh. Di sini saya berikan tips ya teman-teman. Di sini kan udah banyak nih orang mengirim artikel nih di jurnal ini misalnya kan. Contohnya nih jurnal ilmiah teknologi informasi Asia. Ini kan udah banyak 500 lebih nih. Orang indeksnya juga, citationnya juga 5 year gitu kan. Menurut saya, tips saya nih, kita pilih aja yang terakhir gitu. Kita yang pilih terakhir, kemungkinan nih yang terakhir nih teman-teman kita pasti tidak begitu kepo dengan pack atau halaman-halaman selanjutnya gitu. Di sini kan banyak nih yang kosong-kosong baru kan. Di yang kosong-kosong ini mana tahu dia akan publish pada bulan Agustus atau Juli. Jika teman-teman bisa menyesuaikan dengan target teman-teman sendiri, apakah targetnya itu dipublish bulan berapa gitu. Terus teman-teman pilih di sini, cari di sini, terus kita pilih misalnya di sini saya contohkan ya teman-teman. Kita cari di sini misalnya yaitu kita cari dulu di packnya yang sesuai dengan jurnal kita ya teman-teman. Apakah jurnal kita itu tentang apa, kategorinya apa gitu, biar nanti jurnal kita itu termasuk di kategori yang diinginkan atau bisa dipublish di sini. Ini ada jurnal teknologi informasi dan komunikasi. Kita lihat ya teman-teman, cara melihatnya klik kanan aja, pilih open link in network tab gitu. Kita mau melihat websitenya ini, kita pilih di sini website ya teman-teman. Kita pilih website, nanti kita akan diarahkan ke link websitenya gitu. Oke teman-teman, inilah link jurnal teknologi informasi dan komunikasi gitu. Di sini templatenya bisa teman-teman download. Tapi sebelum kita masuk ke download templatenya, lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu websitenya gitu. Apakah di sini di tempat kita akan mempublish artikel jurnal kita ini, apakah dia gratis ataukah berbayar ataukah bagaimana gitu. Kita harus mengetahui prosedur-prosedur yang ada di jurnal teknologi informasi dan komunikasi ini terlebih dahulu ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini ada menu-menunya yang bisa kita lihat gitu. Kita cari yaitu about-nya gitu. About tentang jurnal ini gitu. About the journal gitu. Di sini bisa teman-teman baca. Ini karena saya bukan buat teman-teman juga bisa memahaminya, kita translatekan aja nih bahasa Inggrisnya, bisa nanti teman-teman memahaminya gitu. Oke, kita apain aja, kita copy paste di sini ya teman-teman, fokus dan save gitu. Dia akan terfokus kepada jurnal ataupun artikel jurnal yang berkaitan dengan informasi teknologi, communication, sistem informasi, multimedia, web design, networking,
Nah, gitu, komputer dan programming. Nah, jika teman-teman bisa memahami ini, oke, kita lanjut selanjutnya. Tapi jika teman-teman tidak bisa memahami, kita lihat Google Translate-nya gitu. Kita translatekan gitu ya. Nah, betul kan kata-kata saya tadi, dia lebih fokus ke teknologi informasi gitu. Proses tinjauan sebaya artikel yang dimasukkan dalam jurnal ini akan ditinjau oleh setidaknya 2 pengulas gitu. Dia akan ditinjau oleh pihak ini gitu. Terus teman-teman, ini bisa nih yang terakhir nih kata-katanya nih, author fees gitu. Author fees nih penting buat teman-teman yang pengen mencari tempat penyedia yang gratis gitu. Cari aja yang author fees. Nanti di sini ada ini penjelasannya teman-teman, follow author fees gitu kan. Untuk artikel submit no, berarti gratis ya teman-teman untuk submitnya. Tapi untuk print publishnya atau nanti dia apa namanya itu hard copy-nya, kita membutuhkan jurnal artikel kita itu berbentuk cetaknya, bahwa nanti akan membayar yaitu 100 per kopian, plus 25.000 shopping charge katanya kan. Ini teman-temannya, publish cetak berarti versi cetaknya 100.000 example. Nah, plus 25.000 jika ada ongkos kirim gitu. Pengiriman artikel tanpa biaya katanya kan, berarti gratis untuk mengirim jurnal ke sini ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke jurnal LTCOM, karena saya akan mensubmit jurnal di sini ya teman-teman, yaitu LTCOM. LTCOM ini juga kita lihat apakah dia berbayar atau tidak gitu kan. Oke, kita lihat juga ini ada author fee-nya. Ada 2 jurnal ya teman-teman kita temukan, yaitu jurnal teknologi informasi dan komunikasi, jurnal LTCOM gitu ya. Karena saya juga akan mempost di jurnal LTCOM gitu. Saya akan mempost jurnal saya di sini gitu ya teman-teman. Di sini untuk submit jurnalnya gitu gratis, untuk proses view-nya untuk melihat juga gratis. Terus untuk publish juga gratis gitu. Oke teman-teman, gimana caranya untuk melihat yang berbayar gitu? Kalau pengen yang berbayar ya di halaman page pertama gitu di Sintanya. Nih, contohnya di sini kita pilih aja satu ya teman-teman. Nih, kita pilih websitenya juga. Kita pilih website, saya lihatkan dulu buat teman-teman yang mengetahui yang berbayar gitu. Nanti kalau seandainya dapat yang berbayar gimana caranya? Ya kita kembali lagi ke halaman sebelumnya, yaitu halaman Sinta pertama tadi. Kita pilih Sinta 5 lagi, kita cari websitenya gitu. Oke teman-teman, kita lihat di sini kemarin saya menemukan beberapa jurnal yaitu berbayar gitu ya. Oke teman-teman, di sini mungkin di jurnal ini tidak ada juga, mungkin ini gratis juga ya teman-teman. Jika teman-teman yang pengen yang berbayar itu ada ya teman-teman. Kalau teman-teman untuk mengetahuinya itu pilih aja author fee gitu ya, author fee gitu ya. Lihat aja di situ teman-teman, ada menu-menunya, atau di sini about jurnal tuh paling penting sekali ya teman-teman, aboutnya. Terus kita download template-nya teman-teman, kita download template-nya. Kok pakai download template kan, itu jadi pertanyaannya. Kita mendownload template ini teman-teman, nanti kita akan menjadikan skripsi ataupun makalah kita ke dalam bentuk jurnal, ya otomatis kita mengetahui dulu template-nya. Karena di template ini kita akan mengedit jurnal kita di sini gitu teman-teman. Oke teman-teman, sudah saya download nih template-nya. Ini template-nya ya teman-teman. Nanti judul jurnal kita itu taruh di sini, terus nama penulisnya, terus ini juga kita isi sesuai dengan keinginan kita. Nanti proses editingnya saya lihatkan juga ke teman-teman. Kita masuk ke proses registrasi lagi ya teman-teman. Terus kita pilih aja registrasi ya teman-teman, di pojok kanan paling atas. Semua jurnal seperti itu teman-teman. Ini juga ini jurnal yang sebelumnya juga seperti itu ya teman-teman. Oke, kita registrasi ya teman-teman. Saya jelaskan buat registrasi ya teman-teman. Di sini yaitu yang first name-nya kita masukkan yaitu nama kita ya teman-teman. Misalnya nama kita itu Zeki Marzuki, terbagi 2 nama gitu. Zekinya yaitu first name, nama awal, Mandeli name-nya ini yaitu nama tengah ya teman-teman. Jika teman-teman memiliki nama seperti ini, Zeki Marzuki Saputra, berarti kita isi medley-nya itu yaitu Marzuki Saputra nama terakhirnya. Karena nama saya itu tidak ada nama tengahnya, yaitu Zeki Marzuki aja ya, seperti ini, Zeki Marzuki gitu.
Terus yang di sini ya teman-teman, affiliation-nya ini dimasukkan instansi teman-teman, yaitu IAIN Bukit Tinggi. Di sini instansi saya yaitu kampus saya yaitu IAIN Bukit Tinggi. Jika teman-teman di kampus lain ya masukkan juga sesuai dengan instansi teman-teman sendiri. Terus country-nya yaitu negara, yaitu negara teman-teman, apakah teman-teman itu berada di Korea atau India atau di mana gitu. Saya yaitu Indonesia. Terus emailnya teman-teman, kita masukkan email kita. Emailnya ini usahakan email yang aktif ya teman-teman, nanti akan ada notif gitu, notifikasi ke email kita. Apa itu notifikasi? Yaitu pemberitahuan ataupun balasan ataupun feedback dari penyedia terbitan jurnal kita gitu. Username-nya yaitu kita masukkan username. Username ini gunanya ya teman-teman, yaitu nanti di saat kita login kita memasukkan username gitu kan, otomatis kita akan memasukkan password. Username-nya apa kita buat di sini, apa passwordnya, nanti itu juga yang kita masukkan di saat kita login ya teman-teman. Terus kita masukkan juga. Terus yang terakhir ini kita yes, kita checklist. Terus yang di bawahnya kita kosongin aja. Terus I am not robot gitu, kita checklist juga. Terus kita registrasi ya teman-teman. Nanti jika teman-teman sudah registrasi, nanti di login ini ada foto teman-teman gitu. Oke teman-teman, kita masuk dulu ya teman-teman. Oke, login. Karena proses registrasinya sudah selesai, dia akan lari ke sini ya teman-teman. Oke, kok ke sini gitu? Ini apa? Ini tampilan apa? Itu jadi pertanyaan bagi pemula ya teman-teman. Untuk tahap selanjutnya, teman-teman harus subscribe dulu channel kami ini, yaitu Zeki Marzuki, dan channel partner kami juga, yaitu Hari Antoni Musril. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman, dan di share ke teman-temannya jika ini bermanfaat gitu. Tapi kalau tidak bermanfaat, setidaknya teman-teman tekan like gitu. Oke teman-teman, ini proses loading ya. Di proses loading ini nanti kita akan mengetahui, yaitu ini karena saya pernah mengirim artikel di sini, kita pilih submissionnya gitu. Tapi jikalau tidak, teman-teman masih pemula, nanti juga ada di sini, ikuti aja langkah-langkahnya. Oke teman-teman, ini saya karena kemarin sudah pernah menginputkan data saya di sini gitu. Oke teman-teman, jikalau teman-teman udah pernah mengupload ataupun pernah mensubmit gitu, di sini ada new submit gitu. Tapi kalau teman-teman masih belum, masih pemula, nanti lanjutkin aja gitu. Sama dengan langkah-langkah yang saya ini, yaitu ada menu startnya, upload submission, enter metadata, confirmation, next step gitu. Di enter metadata ini nanti akan masukkan yaitu author kedua, yaitu penulis kedua, yaitu dosen pembimbingnya gitu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Kita pilih yaitu start dulu karena kita mulai dari tahap pertama. Oke, ini mungkin karena websitenya mungkin ada problem atau maintenance ataupun ada permasalahan gitu. Oke teman-teman, ini muncul lagi dia. Kalau seandainya muncul seperti tadi, di refresh aja ataupun di reload lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut. Ini tahap pertama jikalau teman-teman mensubmitnya di OJS PKP teman-teman. Di bawah ini OJS PKP. Oke, ini di checklist aja ya teman-teman semuanya. Jikalau teman-teman ragu dengan perkataan ini, bisa teman-teman copy terus ditranslatekan. Karena teman-teman yang bagi pemula bisa dilihat bisa di Google Translate kan. Ini submit artikel mas in Microsoft Word dokumen. Kita akan mensubmit jurnal itu, artikel jurnal kita itu, yaitu file Microsoft Word. Nah gitu, itu maksudnya teman-teman. Ini kita kosongin aja ya teman-teman, kita langsung save and continue. Atau teman-teman bisa melihat langkah-langkah ini di blogspot kami, yaitu zekimarzukiblogspot.com atau Inspirasi Cegu Muda. Oke teman-teman, ini proses uploadnya, kita akan submit di sini. Tapi sebelum saya akan melihatkan bagaimana tips untuk membuat artikel jurnal. Oke, kita masuk ke proses editing jurnal dulu ya teman-teman sebelum kita submit. Oke, hanya sebentar kok teman-teman, karena saya sudah menyediakan data buat teman-teman. Oke,
teman-teman, di sini kan saya sudah menyediakan data. Ini data yaitu data templatenya tadi kita buka. Terus yang kedua, tips dari saya ya teman-teman, kita ambil di apa kita tadi itu, di website kita tadi itu salah satu contoh yaitu artikel yang pernah diterbitkan di sini gitu, yaitu pilih di arsip gitu teman-teman. Di arsip ini ada artikel yang pernah dipublish di sini gitu, pilih aja artikel mana sebagai referensi teman-teman. Saya sudah mengambilnya, ini saya mengambil sebagai referensi saya itu yaitu art juga, yaitu dari LTCOM juga ya teman-teman. Ini artikelnya yaitu pengujian usabilitas website sistem seleksi calon pegawai negeri gitu. Itu saya ambil dari artikel ini ya teman-teman. Oke teman-teman, ini mungkin loading di laptop saya. Ini sebagai acuan aja, kita akan melihat apakah website kita sudah mengarah kepada template website artikel jurnal kita itu sudah mengarah kepada artikel yang telah dipublish atau belum gitu. Oke teman-teman, ini yaitu templatenya. Nanti kita akan mengedit di template ini ya teman-teman. Caranya yaitu teman-teman juga buka deskripsi teman-teman juga satu, sebagai nanti untuk mempermudah teman-teman dalam proses editingnya gitu. Saya mengasih example-nya itu abstrak aja ya teman-teman. Nanti saya akan langsung lanjut ke proses selanjutnya. Oke teman-teman, ini ya teman-teman, ini prosesnya. Ini yaitu template-nya ya teman-teman. Ini template. Kita masukkan ini judul skripsi kita. Ini nama penulis. Terus yang angka 1 di atas ini jangan dihapus ya teman-teman. Jika penulisnya hanya 2, ini boleh dihapus ya teman-teman. Terus nama departemen ini, karena kita di IAIN Bukit Tinggi tidak mempunyai departemen gitu, kita membuat di sini yaitu program studi teknik informatika dan komputer gitu kan. Terus instansinya gitu, IAIN Bukit Tinggi, kotanya Bukit Tinggi, dan negaranya apa, yaitu Indonesia. Oke teman-teman, ikuti semuanya yang ada di template ini. Di template ini kita mengedit ya teman-teman. Ini saya berikan tips dulu ya teman-teman. Ini yang versi bahasa Inggrisnya, yang ini versi bahasa Indonesianya. Ini kita ambil aja abstrak kita ini ya teman-teman, kita copy. Boleh kalau teman-teman pengen mengetiknya di sini boleh. Saya akan memberikan tips yang cepat nih buat teman-teman. Di kalimat terakhir di abstrak ini kita enterkan aja, terus kita pastekan yaitu skripsi kita atau di file skripsi kita ini. Oh kok ukurannya beda dengan yang atas dengan yang bawah? Memang beda ya teman-teman, karena di template ini telah ditentukan backup setupnya gitu kan, yaitu tata tulisnya sudah dibuat ataupun sudah ditentukan. Oke teman-teman, supaya artikel teman ini yang di bawah ini sama dengan yang di atas ini, caranya gini ya teman-teman. Teman-teman blok aja berapa kalimat di sini, ambil yang ini yaitu kuas ini, ambil format pointer ini, klik, terus diblok lah artikel teman-teman ataupun teks yang teman-teman apa yang tadi copy tadi. Terus lepaskan mouse teman-teman ataupun lepaskan bloknya, maka dia akan berubah seperti ini teman-teman. Oke, ini karena dia sudah berubah, ini langkah selanjutnya yaitu paragrafnya. Ini kok jorok kedalik, menjorok sekali ke dalam gitu, sedangkan ini tidak. Kita ambil lagi yang ini di ujungnya, terus ambil lagi kuas ini, terus kita klik juga di ujung artikel yang kita copy tadi, klik. Oke teman-teman, sama kan. Oke, langkah selanjutnya yaitu samain juga, ambil lagi di ujungnya yang ini, terus ambil lagi yang di bawah. Oke, sama kan. Terus kita ambil lagi kuas ini, kita samain lagi. Oke, sama kan. Oke, sama gitu. Langkah selanjutnya itu kita blok yang ini, blok, terus ambil lagi ini format pointer ini, terus kita blok lagi perkataan kita itu sampai habis. Oke, dia akan miring ya teman-teman, sama dengan yang ini gitu. Terus rangkanya dihapus lagi yang ini karena tidak penting lagi. Kalau tidak penting kita hapus, seperti itu juga mantan. Kalau tidak penting dihapus, dihilangkan. Oke teman-teman, kita lanjut ya teman-teman. Oke, kini itulah proses mengedit tips
mengedit artikel jurnal kita sesuai dengan template ya teman-teman. Terus saya lihatkan yang editan saya ini sudah ada ya teman-teman. Ini saya lihatkan buat teman-teman semuanya yang setia dengan tutorial kami ini saya lihatkan. Oke teman-teman, di sini ini templatenya tadi kan, judul skripsi kita, nama penulis kedua yaitu departemen atau jurusannya, instansinya, kota penulis yaitu negara penulis, email yang aktif juga keduanya. Terus yang ini diterima ini yaitu orang penyedia ya teman-teman yang bisa mengisinya, karena kita tidak tahu kapan diterima jurnal kita. Ini sudah sesuai dengan yang di abstrak atau sesuai dengan yang di template juga. Oke, di sini teman-teman, sebelum mengedit artikel teman-teman pahami dulu isi semua dalam template ini, baik itu panduan untuk mempersiapkan artikel, terus subheadingnya. Subheading itu yaitu penomoran yang ini ya teman-teman, subheading level 1, level 2, level 3 gitu. Terus di sini ada apanya juga, petunjuk untuk menggunakan gambar gitu. Karena saya kemarin juga ada teman-teman, ini yang jurnal saya kemarin itu ditolak. Ya Allah, ditolak ya teman-teman. Sakit teman-teman, lebih sakit daripada sakit gigi. Nah gitu. Ini jurnal saya itu ditolak ya teman-teman. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Kenapa ditolak? Karena gambar saya ini teman-teman, gambar saya ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di template gitu. Oke teman-teman, untuk mengeditnya sesuaikan dengan template ya teman-teman. Kalau tidak, teman-teman akan mendapatkan pemberitahuan yaitu ditolak seperti saya ini. Saya lihatkan ya teman-teman. Ini saya lihatkan buat teman-teman, bagi pemula ini kalau tidak sesuai dengan templatenya, maka nanti meskipun sudah kita submit, sudah kita upload, sudah kita kirim ke pihak penyedia website ini, ternyata kita ditolak gitu, sakit gitu loh. Oke teman-teman, ini pemberitahuannya kemarin karena sudah saya kirim artikel ke saya terus ditolak ini ya, Zeki Mazuki dan Haryanthony Musril gitu kan, terus ditolak katanya teman-teman. Nggak ada kata ditolak katanya, kita copy paste, kita bawa aja ke sini ke Google Translate kalau teman-teman tidak bisa memahami bahasa Inggris gitu. Zeki Mazuki, kami telah menyampaikan keputusan tentang pengajuan Anda ke Jurnal Etikom, Jurnal Teknik Elektro, Teknologi Informasi dan Komputer. Ini judulnya, keputusan kami adalah tolak pengajuan. Makalah ini tidak memenuhi ketentuan dalam panduan penulis dalam template jurnal. Silahkan baca instruksi terperinci yang terkandung di dalamnya. Oke, itu teman-teman harus teman-teman pahami dulu isi dari websitenya, terus templatenya gitu. Itu dosen bimbing saya Bapak Haryanthony Musril selalu mengingatkan kami gitu teman-teman, baca dulu tampilan websitenya gitu, baca dulu petunjuk websitenya, baca dulu author fee-nya berbayar atau tidak, baca dulu kapan dipublishnya gitu. Iya, kita harus mengepoin dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita kembali pada tahap-tahap submit tadi. Ini tampilan yang tadi teman-teman. Jangan lupa subscribe dulu Haryanthony Musril dan Zeki Mazuki. Oke teman-teman, kita lanjutkan yaitu selanjutnya yaitu tahap upload ya teman-teman. Ini tahap upload ini kita karena di tahap start tadi kita terkendala. Di sini kita ulang lagi ya teman-teman, kita checklist lagi semuanya. Checklist terus kita save. Sudah kita checklist, kita save terus di proses upload kita upload ya teman-teman. Di sini artikel komponennya kita perli dulu artikel komponen kita itu ya teman-teman. Di sini apakah itu adalah riset gitu ataukah di sini adalah riset result gitu. Tapi di sini kita masukkan seperti artikel teks aja. Oke teman-teman. Terus pilih menu atau tombol upload file gitu. Kita pilih tombol upload filenya, dicarinya file yang ada di sini ya teman-teman. Kita cari di sini skripsi, terus di sini bahan, di mana
file kita itu disimpan. Ini file saya banyak nih, di semuanya tentang jurnal aja teman-teman, begitu banyak. Oke, belum lagi skripsi kan, gitu. Oke, apakah ini memang yang tadi? Oh, memang teman-teman. Oh, di sini kencang sekali teman-teman kapasitas internetnya. Ya, kita tunggu aja. Oke, udah ya teman-teman. Terus kita continue. Terus di review detailnya di sini kan nanti akan ada penulis kedua di sini ya teman-teman, atau teman-teman edit aja di sini boleh juga, yaitu Bapak Hari Antoni Musril gitu. Diambil aja kata pertamanya aja teman-teman untuk filenya gitu. Nanti file ini bisa orang tuh membaca gitu. Add author file gitu kan. Atau complete aja boleh ya teman-teman. Complete aja dulu boleh. Nanti di saat author view teman-teman akan mengganti di sini ya author. Oke teman-teman, di sini kembali lagi di submit, ini di close aja. Saya lupa memasukkan nama dosen saya. Terus upload submissionnya, terus pilih edit. Ini dulu ya teman, tanda panah ini klik gitu. Yang tadi nggak apa-apa di exit aja karena kita sudah menguploadnya gitu. Edit, sudah diedit. Ini ada nanti save. Saya lupa ya teman-teman mengasih nama dosen saya gitu. Di sini di submissionnya kita masuk dulu di view submission gitu. Enter meta. Oke, kita masukkan ini di enter meta ini. Oke, kita masukkan di sini judul dari apa kita jurnal kita tadi ya teman-teman. Judulnya apa gitu, kita ambil aja ke jurnal kita tadi, kita kopikan, boleh copy, terus masukkan di titelnya. Terus subtitlenya kita kosongin aja, di prefixnya juga kosongin aja. Subtitle ini yaitu sub dari judulnya gitu. Oke, abstraknya abstrak katanya teman-teman. Kalau abstrak pakai CT berarti bahasa Inggris tuh ya teman-teman. Kita kembali lagi ke abstrak gitu. Kalau abstrak pakai K terakhir belakangnya berarti bahasa Indonesia. Itu harus teman-teman pahami. Terus abstrak ini tidak lebih dari katanya 250 kata ya teman-teman. Bagaimana cara melihatnya Zeki ataupun channel Zeki Mazuki gitu. Ini kita blok aja, nanti di Microsoft Word kita ini ada di bawah ini 244 kata gitu. Ini kita blok. Oke, 244 maksimalnya 240 ya teman-teman. Nih saya sudah download yaitu pedoman penulis. Ini abstraknya berapa kata gitu, abstrak gitu. Kita lihat di sini ya teman-teman, ini abstrak tidak boleh lebih dari ketentuan, tidak lebih dari 350 kata. Saya tadi yaitu 240, boleh tuh teman-teman. Oke teman-teman, udah siap ini. Terus di sini ini yang sangat penting ya teman-teman, ini sangat penting, ini sangat penting, ini sangat penting. Jangan lupa subscribe dulu channel kami dan channel partner kami juga, Hari Antoni Musril gitu. Nih, pilih di sini ya teman-teman, add contributor. Gunanya di sini teman-teman harus menambahkan yaitu penulis kedua. Kalau teman-teman tidak memasukkan author atau penulis kedua, otomatis jurnal teman-teman akan ditolak juga, sama seperti saya akan ditolak juga. Kenapa ditolak? Karena di setiap jurnal yang terbitkan tidak boleh satu penulis gitu ya. Add contributor, pilih di sini ya teman-teman, add contributor gitu. Kita masukkan nama dosen pembimbing kita teman-teman. Oke teman-teman, di sini Bapak itu namanya terdiri 3 kalimat atau 3 kelompok kalimat nama, yaitu Hari Antoni Musril gitu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya itu email Bapak Hari Antoni ini ya teman-teman. Emailnya di sini karena saya ada di jurnal saya kopikan aja teman-teman. Saya kopikan aja. Oke teman-teman. Oke teman-teman, tadi ada permasalahan sedikit nih. Mungkin jaringan di sini, mungkin teman-teman minta di reload terus gitu. Oke teman-teman, nih Hari Antoni Musril iainbukittinggi.ac.id. Pastikan itu email yang aktif juga ya teman-teman, konfirmasi dulu
dosen pembimbingnya ataupun penulis keduanya ya teman-teman, country-nya Indonesia. Terus di sini ada orchidnya juga teman-teman. Aduh, saya lupa teman-teman orchid bapaknya, saya tidak mendownloadnya. Saya kembali lagi dulu teman-teman ke WA ya teman-teman, maaf ya teman-teman, saya cari dulu Bapak Hari Antoni ya teman-teman, atau kita buat di sini di pencariannya yaitu orchid ya teman-teman. Oke teman-teman, ini laptop saya orchid, mana tahu nanti ada Bapak itu mengirim. Oke teman-teman, ini orchidnya teman-teman, saya lupa memasukkan orchidnya, ya Allah saya lupa. Untung saja saya balik ke sini ya teman-teman. Ini pesan dari Bapak. Oke teman-teman, ini orchidnya, kita kopikan, copy, terus kita masukkan di sini. Oke teman-teman, ada pertanyaan nih, kalau seandainya orchidnya tidak ada bagaimana? Jika orchid dosen pembimbing ataupun penulis kedua ataupun penulis satu tidak ada orchidnya, ya kita lewati aja gitu, jangan ribet-ribet gitu. Terus di sini affiliationnya juga kita masukkan. Ini kan data dari Bapak itu, karena dia mempunyai orchid ya kita masukkan orchidnya gitu. Terus gini juga. Terus di sini kontributornya kita masukkan aja author ya teman-teman, atau translator boleh juga, tapi di sini kita masukkan author aja gitu. Ketika contact for education currents nih gitu kan. Kalau teman-teman tidak bisa memahami ini, saya kembalikan lagi ke Google Translate nih buat teman-teman semuanya biar tidak keliru. Kontak utama untuk korespondensi editor gitu ya, itu email kita gitu teman-teman ya. Di sini kita Bapak ini hanya sebagai include hanya aja gitu. Terus kita save ya teman-teman, ini datanya jangan lupa, ini udah betul. Oke, kita save gitu teman-teman. Sudah kita save, nanti ada pemberitahuan juga ke email Bapak ini ya teman-teman. Terus di sini kita masukkan lagi yaitu keywordnya teman-teman, keyword kata kuncinya dari skripsi kita tadi. Masukin kata kuncinya, karena tadi di atas dia minta abstraknya itu bahasa Inggris, berarti kata kunci kita itu juga bahasa Inggris ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, abstrak apa yang teman-teman masukkan di atas tadi, berarti itu juga lah yang dimasukkan kata kuncinya. Jika bahasa Inggris abstraknya, kata kuncinya juga bahasa Inggris. Jika bahasa Indonesia, berarti keywordnya atau kata kuncinya juga bahasa Indonesia. Oke teman-teman, itulah teman-teman konsep atau tips langkah-langkah untuk submit jurnal. Referensi gitu, yaitu daftar pustaka kita ambil dari jurnal kita, jangan deskripsi teman-teman, salah nanti. Kita blok ini, bloknya sampai di sini aja, jangan masukin juga daftar pustakanya, jangan, ini aja gitu. Oke teman-teman, seperti ini. Oke, ini udah betul ya teman-teman. Terus kita save and continue. Kita save terus configuration gitu. You submit ini jika kamu setuju maka jangan lupa klik finish submission. Kita finish submission, terus kita oke kan, apakah Anda yakin gitu submit jurnal gitu. Oke gitu teman-teman, kita tunggu prosesnya loading nih teman-teman. Biasanya nih proses loading ini memakan berapa waktu ya teman-teman, tapi ada juga nih saat loading ini juga ada notif atau email masuk ke email kita bahwa kita sudah mensubmit jurnal gitu ya teman-teman. Nanti akan ada nih email masuk gitu, kita refresh aja Gmail kita ini, nanti dia akan ada masuk di sini. Di sini saya memberikan tips buat teman-teman. Tadi di proses enter metadata ini, di sini teman-teman ingat masukkan nama penulis kedua. Jika tidak masukkan nama penulis kedua, ada beberapa website penyedia publish jurnal ini dia tidak menerima, yaitu apabila penulisnya itu satu teman-teman, minimal ada 2 penulis katanya gitu teman-teman. Terus teman-teman juga pastikan data penulis keduanya itu benar lengkap. Jika ada orchidnya, masukkan orchidnya, tapi jika tidak ya dilewati aja. Yang kedua, email yang ada di dalam jurnal tadi, di dalam artikel jurnal kita, sama dengan jurnal yang akan kita masukkan data di dalam ini ya teman-teman. Kalau tidak ya datang lagi lah email penolakan jurnalnya, karena di sini saya memberikan pengalaman juga buat teman-teman. Terus yang kedua,
kenapa bisa ditolak jurnal kita dipublish, kenapa tidak dipublish aja? Yang pertama yaitu jurnal kita itu tidak sesuai dengan template. Yang kedua, gambar di dalam jurnal kita itu terkadang jurnal itu di templatenya dibuatnya di sana dia hanya menerima gambar yaitu gambar yang berwarna gitu, tidak menerima gambar yang putih abu-abu misalnya. Itu harus teman-teman perbaiki. Itulah teman-teman, kata Bapak Hari Antoni Musril, kita harus memahami terlebih dahulu yaitu website penyedia jurnal ini. Kenapa? Karena di website itu telah ada yaitu tentang jurnalnya ini teman-teman, Elticom ini ada about-nya. Kita harus mengetahui terdulu tentang ini. Di sini ya teman-teman, di sini jurnal Elticom ini dia akan menerbitkan artikel jurnal yaitu Juni tanggal 30 dan Desember tanggal 29. Ini Juni hampir masuk tanggal 30. Oke, berarti mudah-mudahan nanti dipublish tanggal 30 dan akhirnya saya bisa mendaftar Munakasa di bulan Agustus kalau seandainya teman-teman bulan Agustus ujiannya gitu ya. Ini harus teman-teman ketahui terlebih dahulu ini publishnya itu bulan apa, kapankah, itu harus teman-teman ketahui. Kalau tidak, teman-teman akan nanti kalau seandainya persyaratannya itu yaitu publish artikel jurnal, berarti teman-teman tidak bisa publish pada tanggal yang ditentukan oleh pihak kampus teman-teman ataupun bagaimana gitu, karena di sini sudah dijelaskannya gitu. Terus team information gitu, ini teman-teman jika teman-teman tidak mengetahui ini semester prosesnya yaitu 2 week atau 2 minggu gitu. Jika teman-teman bisa memahaminya ya kita translatekan juga. Proses pengiriman rata-rata 2 minggu, proses tinjauan rata-rata 2 sampai 8 minggu, revisi pada proses pengiriman tidak lebih dari 4 minggu, revisi pada proses meninjauan tidak lebih dari 8 minggu. Oke, jika kita sukses ya. Oke teman-teman. Oke, prosesnya ini masih tetap dan di sini masuk email ya teman-teman, email baru nih teman-teman. Nggak percaya teman-teman, saya reload aja lagi Gmail saya ini Zayan, saya buka Elticom. Ya Allah, ini ya teman-teman. Terima kasih submit, terima kasih telah mengirimkan jurnal perancangan sistem informasi akademik sistem menggunakan kode UNITA 3 di SMKN 4 Payakumbuh di jurnal Elticom gitu. Oke teman-teman, ini ya teman-teman, masuk emailnya ya teman-teman, ini masuk teman, kita kopikan terus kita translate jika teman-teman pengen mengetahui. Oke teman-teman, ini ya teman-teman, ini oke teman-teman, oke teman-teman, itulah teman-teman, ini saya edit dulu ya teman-teman di data Bapak Hari ini. Jika kita tidak memberikan ini prinsip account editor, berarti nanti Bapak itu hanya bisa menerima gitu kan. Kita checklist juga lah supaya Bapak itu juga mendapatkan pemberitahuan dari Google ataupun dari penyedia website ini ya teman-teman. Kita checklist juga lah, nanti akan ada juga pemberitahuan dari apanya gitu. Oke teman-teman, di sini saya edit lagi teman-teman. Oke teman-teman, oke teman-teman, seperti itulah langkah-langkahnya ya teman-teman. Nanti akan ada prosesnya ya teman-teman. Oke, di sini saya cancel dulu ya teman-teman, karena saya ada beberapa data yang saya lupa tadi. Di sini view, yaitu di proses metadata tadi ya teman-teman. Oke teman-teman, inilah pemberitahuannya. Berarti teman-teman sudah mensubmit data teman-teman, berarti teman-teman sudah mendapatkan ataupun sudah mensubmit jurnal teman-teman. Apakah dia ditolak nanti atau tidak, nanti akan ada informasi selanjutnya. Mungkin itu aja dulu teman-teman jurnal kita, sampai submit dulu untuk publishnya, apakah dia nanti dipublish atau tidak, nanti akan ada lagi informasi ya teman-teman, informasi perbaruan di sini. Oke teman-teman, jangan lupa teman-teman klik subscribe dan
like dan share ke teman-teman yang lain. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe channel partner kami juga, yaitu Hari Antoni Musril. Karena bimbingan ini dia yang memberikan bimbingan ini ke kami, dan teman-teman juga bisa melihat tutorial kami selanjutnya. Oke teman-teman, mungkin itu aja tutorial kita hari ini. Untuk proses submit, registrasi, editing jurnal sampai template, terus sampai ke proses submitnya. Mungkin sekian dari kami sudahi dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Selamat sukses teman-teman semuanya. Goodbye, see you next time.